Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Ibrahim, NPM 1211141200191. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem kardiovaskuler, khususnya konjungtif, heart failure atau gagal jantung, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Yang pertama adalah pengertian. Gagal jantung adalah sindrom klinis yang ditandai dengan sesak napas dan fatigue saat istirahat dan saat beraktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Gagal jantung dapat disebabkan oleh gangguan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan kontraktilitas miokardi. 3. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala seorang penderita gagal jantung dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sesak napas saat beraktivitas dan berbaring. Yang kedua, sesak napas mendadak dan berat serta mengeluarkan mukus yang berbusa kemerahan. Yang ketiga, mudah lelah dan otot melemah. Yang keempat, pembengkakan kaki dan pergelangan kaki. Yang kelima, detak jantung tidak teratur dan cepat. Yang keenam, menurunnya intensitas dan kemampuan berolahraga. Yang ketujuh, batuk secara terus-menerus, mengi dan dahak yang berwarna kemerahan. Dan yang kedelapan, nyeri dada terjadi ketika serangan jantung. Yang kedua, etiologi. Istilah gagal jantung terdiri atas dua. Yang pertama, gagal jantung sistolik terjadi ketika jantung tidak mampu memompa, maka kondisi akan terganggu dan gejala hipoperfusi dan gejala-gejala lainnya akan timbul. Yang kedua, gagal jantung diastolik adalah gangguan reaksi dan gangguan pengisian ventrikel. Klasifikasi menurut gejala dan intensitas terdiri atas dua. Yang pertama, gagal jantung akut dan yang kedua, gagal jantung kronis. Klasifikasi gagal jantung menurut letaknya terdiri atas dua, gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Asuhan keperawatan pada Tuan H di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon. Nama Tuan H, umur 55 tahun, agama Katolik, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gajah Bentas, tanggal masuk 12 November 2021, tanggal pengkajian 12 November 2021. Nomor regis 000716296, diagnosa medis gagal jantung. Status kesehatan saat ini, klien merasa sesak, membuatnya sulit bernapas. Keluhan utama, klien mengatakan sesak pada dadanya. Riwayat penyakit keluarga klien mempunyai riwayat penyakit jantung. Pola kebutuhan dasar, psiko. Klien kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Klien tampak cemas. Klien mengatakan selalu ingin diperiksa oleh dokter. Klien selalu meminta obat untuk diminum. Sosio, klien dapat berkomunikasi baik. Kultur, klien mempunyai perilaku yang baik. Spiritual, klien selalu percaya pada Tuhan dan berharap akan segera sembuh. Tabel analisis data. Data subjektif, klien mengeluh sesak napas. Data objektif, tekanan darah 100/80 mm, air raksa, nadi 97 kali per menit. Penyebab ketidakefektifan bersihan jalan napas, masalah penurunan curah jantung. Yang kedua, data subjektif, klien mengatakan kurang nafsu makan. Penyebab ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, masalah malnutrisi. 3. Data subjektif, klien mengatakan nyeri pada dadanya. Data objektif, nyeri di kaki. P. Nyeri gagal jantung. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Dada, skalanya 7. T. Nyeri akan akut jika bergerak. Penyebab nyeri akut, masalah gagal jantung. Pada tanggal 12 bulan 11 2021, jam 12 waktu Indonesia Timur, diagnosa keperawatan ketidakefektifan jalan napas, nyeri akut, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Tanggal diatasi 12 bulan 11 2021. Rencana keperawatan.
Pertama, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas menjadi efektif. Kriteria hasilnya, jalan napas bersih, tidak ada dyspnea dan cyanosis. Intervensi A. Kaji frekuensi ke dalam pernapasan dan pergerakan dada. B. Aukultasi area paru. C. Bantu pasien melatih pernapasan. Rasional A. Takipea pernapasan dangkal. B. Penurunan aliran darah terjadi pada area konsolidasi dengan cairan. C. Memudahkan napas dalam ekspansi maksimum jalan napas lebih kecil. Rencana perawatan kedua. Tujuannya point level, pulling control, comfort level. Kriteria hasil, mampu mengontrol nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, mampu mengenali nyeri, mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Intervensi A. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. B. Observasi reaksi nonformal dan ketidaknyamanan. C. Evaluasi pengalaman nyeri masa lalu. D. Kultur nyeri. Rasional, mengatasi nyeri akut pada pasien. Rencana keperawatan ketiga dengan tujuan nutrien status weight control. Kriteria hasil adanya peningkatan berat badan, mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, menunjukkan peningkatan malnutrisi tak nampak. Intervensi A. Kaji alergi makanan. B. Kolaborasi dengan ahli gizi. C. Memberikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Rasional, mengatasi kebutuhan nutrisi pasien yang berkurang. Implementasi rencana keperawatan 1. Implementasinya mengkaji frekuensi nyeri ke dalam pernapasan dan pergerakan dada. 2. Mengaokultasi area paru, membantu latihan pernapasan. Evaluasi proses jalan napas kembali lancar. Rencana perawatan 2. Implementasinya melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi reaksi nonformal dari ketidaknyamanan, mengevaluasi pengalaman nyeri masa lalu, mengkaji kultur nyeri. Evaluasi proses, pasien merasa nyeri mulai berkurang. Rencana keperawatan 3. Implementasinya mengkaji alergi makanan, berkolaborasi dengan ahli gizi, memberikan informasi kebutuhan nutrien pasien. Evaluasi proses kebutuhan nutrisi pasien kembali terpenuhi. Evaluasi tindakan keperawatan pertama. S. Pasien mengatakan nyeri berkurang. O. Pasien tampak tenang. A. Tujuan tercapai. P. Masalah teratasi, hentikan intervensi. Tindakan keperawatan kedua. S. Pasien mengatakan sudah bisa bernapas normal. O. Pasien dapat beristirahat dengan baik. A. Tujuan tercapai. P. Masalah teratasi, hentikan intervensi. Tindakan keperawatan ketiga. S. Pasien mengatakan sudah mempunyai selera makan. O. Kebutuhan nutrisi pasien kembali terpenuhi. A. Tujuan tercapai. P. Masalah teratasi, hentikan intervensi.